Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Engga Setiawati, mahasiswi Matematika 2017 dengan NIM 17442011032. Pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan laporan hasil survei untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah analisis regresi yang diampu oleh Ibu Rahmadania Alfarita SSI MPD. Langsung saja, mari simak videonya. Ada beberapa hal yang melatar belakangi mengapa saya melakukan penelitian ini. Karena Indonesia merupakan salah satu negara agraris yang kehidupan perekonomiannya tidak bisa lepas dari sektor pertanian. Hal ini karena sektor pertanian masih tetap memegang peranan penting, yakni sebagai penyedia bahan pangan bagi seluruh masyarakat, serta menopang pertumbuhan industri dalam hal penyediaan bahan baku industri. Cabai dalam perekonomian Indonesia merupakan salah satu komoditi strategis karena peranannya yang sangat besar. Cabai mempunyai nilai ekonomi yang tinggi, baik sebagai sumber pendapatan maupun sumber bahan baku industri. Menurut Andayani, tahun 2016, faktor-faktor yang mempengaruhi produksi cabai sangat banyak, diantaranya luas lahan, bibit, pupuk, pestisida, dan tenaga kerja. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi produksi cabai, maka dilakukan analisis regresi. Analisis regresi merupakan suatu cara yang dapat digunakan untuk mengetahui hubungan antara sebuah variabel tak bebas dengan satu atau lebih variabel bebas. Analisis regresi dapat digunakan untuk menganalisis data dan mengambil kesimpulan yang bermakna tentang hubungan ketergantungan variabel terhadap variabel lainnya. Berdasarkan hal-hal tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh luas lahan dan pupuk terhadap produksi cabai di Desa Pangwasri, dengan judul Regresi Linier Berganda untuk Menganalisis Produksi Cabai, Studi Kasus Petani di Desa Pangwasri RT 3 RW 2. Lalu, apa saja yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini? Yang pertama yaitu adakah pengaruh yang signifikan antara luas lahan dan pupuk terhadap produksi cabai? Yang kedua yaitu bagaimana persamaan regresi berganda pengaruh luas lahan dan pupuk terhadap produksi cabai? Yang selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Tujuan yang diharapkan dalam penelitian ini adalah yang pertama, mengetahui adakah pengaruh yang signifikan antara luas lahan dan pupuk terhadap produksi cabai. Yang kedua yaitu mengetahui persamaan regresi berganda pengaruh luas lahan dan pupuk terhadap produksi cabai. Dengan dilakukan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut. Yang pertama yaitu manfaat teoritis. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumber referensi untuk penelitian lebih lanjut mengenai analisis regresi berganda, serta dapat menambah pemahaman dan wawasan dalam dunia pendidikan. Yang kedua yaitu manfaat teoritis bagi mahasiswa. Yang pertama yaitu menambah pengetahuan tentang penerapan regresi berganda dalam kehidupan sehari-hari, dan yang kedua yaitu menambah wawasan dan harapan serta cita-cita dalam mencapai tujuan masa depan yang diinginkan. Dan yang ketiga yaitu manfaat teoritis bagi penulis. Yang pertama yaitu dapat mengimplementasikan materi tentang dasar-dasar analisis regresi, dan yang kedua yaitu memperoleh pengetahuan dan wawasan secara mendalam mengenai perhitungan analisis regresi berganda dalam pengaruh luas lahan dan pupuk terhadap produksi cabai. Lalu batasan masalah. Penelitian ini hanya menganalisa faktor-faktor yang mempengaruhi produksi cabai. Adapun faktor yang akan dibahas adalah luas lahan dan pupuk, serta analisis faktor tersebut menggunakan analisis regresi berganda. Yang selanjutnya yaitu metode penelitian. Yang pertama yaitu populasi dan sampel. Populasi yang digunakan dalam survei ini adalah petani di Desa Pangwasri RT 3 RW 2. Jumlah sampel yang ditentukan dari banyaknya populasi adalah menggunakan metode solving sehingga diperoleh hasil sebanyak 10 sampel. Yang kedua yaitu metode sampling. Metode sampling yang digunakan adalah accidental sampling, yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan atau incidental bertemu dengan saya dapat digunakan sebagai sampel bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok dengan sumber data. Yang selanjutnya yaitu waktu dan tempat. Penelitian ini dilakukan pada bulan Juli tahun 2020, bertempat di Desa Pangwasri RT 3 RW 2 Kecamatan Baurejo. Pemilihan tempat ini didasarkan pada lokasi yang mayoritas penduduknya merupakan petani. Selain itu, lokasi juga merupakan tempat tinggal saya, sehingga dapat mempermudah pengambilan data dan memperkecil biaya penelitian. Yang selanjutnya yaitu cara pengambilan data.
Cara pengambilan data dalam penelitian ini dilakukan dengan metode wawancara langsung berdasarkan daftar pertanyaan yang diajukan pada ruang sampel, sehingga data yang digunakan adalah data primer. Yang selanjutnya yaitu identifikasi dan pengukuran variabel. Dalam penelitian ini, variabel yang diukur yaitu jumlah produksi cabai yang dinotasikan dalam Y, yaitu jumlah produksi cabai yang diukur dalam satuan kilogram. Yang kedua yaitu luas lahan yang dinotasikan dengan X1, yaitu luas lahan petani yang digunakan untuk menanam tanaman cabai yang diukur dengan satuan are. Dan yang ketiga yaitu pupuk yang dinotasikan dengan X2, yaitu jumlah pupuk yang digunakan untuk menanam tanaman cabai sampai panen dan diukur dengan satuan kuintal. Selanjutnya akan dibahas kajian pustaka dan pembahasan. Analisis regresi. Analisis regresi atau regression analysis merupakan suatu teknik untuk membangun persamaan dan menggunakan persamaan tersebut untuk membuat perkiraan. Dengan demikian, analisis regresi disebut sebagai analisis prediksi, sehingga dapat didefinisikan bahwa analisis regresi adalah metode statistika yang digunakan untuk menentukan kemungkinan bentuk antara hubungan antara variabel-variabel dengan tujuan meramalkan atau memperkirakan nilai dari suatu variabel yang diketahui. Berdasarkan jumlah variabel bebas, analisis regresi dibagi menjadi dua macam, yaitu analisis regresi linear sederhana dan analisis regresi linear berganda. Analisis regresi sederhana yaitu suatu prosedur untuk mendapatkan hubungan matematis dalam bentuk persamaan antara variabel bebas tunggal dengan variabel tak bebas tunggal. Regresi linear sederhana hanya memiliki suatu peubah bebas X yang dihubungkan dengan satu peubah tak bebas Y. Dengan demikian, persamaannya dapat ditulis Y sama dengan B0 ditambah B1X. Yang selanjutnya yaitu analisis regresi berganda. Banyak persoalan penelitian atau pengamatan yang terjadi sebagai akibat lebih dari dua variabel, atau dengan kata lain, memerlukan lebih dari satu peubah bebas dalam membentuk model regresi. Untuk memberikan gambaran tentang suatu permasalahan, biasanya sangat sulit ditentukan sehingga diperlukan suatu model yang dapat memprediksi dan meramalkan respon yang penting terhadap permasalahan tersebut, yaitu regresi linear berganda. Dalam penelitian ini, saya menggunakan regresi linear berganda dengan 3 variabel, yaitu 1 variabel tak bebas atau dependent variable dan 2 variabel bebas atau independent variable, sehingga persamaan regresi yang digunakan yaitu Y sama dengan B0 ditambah B1X1 ditambah B2X2. Untuk menghitung nilai B0, B1, B2 dapat menggunakan persamaan regresi untuk 2 prediktor. Perhatikan ketiga persamaan berikut. Ketiga persamaan berikut ini akan menghasilkan nilai B0, B1, dan B2. Dari perhitungan manual, maka didapat B0 sama dengan 3,9186, B1 sama dengan 2,4909, B2 sama dengan min 0,466. Jadi persamaan regresi linear bergandanya adalah Y sama dengan 3,9186 ditambah 2,4909X1 dikurangi 0,466X2. Dari persamaan tersebut berarti produktivitas cabai akan naik jika luas lahan ditingkatkan dan akan menurun jika pupuk ditingkatkan. Jika menggunakan perhitungan SPSS 16.0 diperoleh persamaan regresi yaitu P cabai sama dengan 3,919 ditambah 2,491 LL min 0,466 pp, di mana P cabai adalah produktivitas cabai, LL adalah luas lahan, dan PP adalah pupuk. Yang selanjutnya yaitu uji asumsi klasik. Yang pertama, uji normalitas. Uji normalitas pada model regresi digunakan untuk mengetahui apakah nilai residual yang dihasilkan dari regresi terdistribusi secara normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah yang memiliki nilai residual yang terdistribusi secara normal. Ada beberapa metode uji normalitas, yaitu dengan normal PP plot of regression standardized residual, atau juga bisa dilakukan dengan uji one sample Kolmogorov. Dalam penelitian ini, saya hanya menggunakan metode
normal ppplot of regression standardized residual dengan melihat penyebaran data pada hasil olahan data yang tersaji dalam gambar diagram normal ppplot of regression standardized residual. Jika nilai residual menyebar secara teratur mengikuti sumbu diagonal, maka dapat disimpulkan bahwa data penelitian telah berdistribusi secara normal. Dan ini hasilnya. Dari grafik normal ppplot ini dapat dilihat bahwa penyebaran data atau titik menyebar di sekitar garis diagonal atau grafiknya. Hal ini berarti model regresi dikatakan memenuhi asumsi normalitas. Yang kedua yaitu uji multikolinearitas. Multikolinearitas adalah keadaan di mana pada model regresi ditemukan adanya korelasi yang sempurna atau mendekati sempurna antar variabel independen. Pada model regresi yang baik, seharusnya tidak terjadi korelasi yang sempurna di antara variabel bebas. Metode uji multikolinearitas yaitu dengan melihat nilai tolerance dan inflation factor atau VIF pada model regresi. Apabila nilai tolerance lebih dari 0,1 dan nilai VIF kurang dari 10, maka tidak terdapat gejala multikolinearitas. Dan sebaliknya, apabila nilai tolerance kurang dari 0,1 dan nilai VIF lebih dari 10, maka terdapat gejala multikolinearitas dalam model regresi. Dan ini adalah hasilnya. Dari tabel output coefficient ini, dapat diketahui bahwa nilai tolerance ketiga variabel lebih dari 0,1 dan nilai VIF kurang dari 10, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala multikolinearitas. Yang ketiga yaitu uji autokorelasi. Autokorelasi adalah keadaan di mana pada model regresi ada korelasi antara residual pada periode T dengan residual pada periode sebelumnya atau T-1. Model regresi yang baik adalah yang tidak terdapat masalah autokorelasi. Pengambilan keputusan pada uji autokorelasi ini adalah jika nilai DU kurang dari D kurang dari 4 min DU, maka tidak terjadi gejala autokorelasi. Ini adalah hasil perhitungan SPSS uji autokorelasi. Nilai DW hitung sebesar 2,863 akan dibandingkan dengan nilai tabel dengan menggunakan derajat kepercayaan 5%, jumlah sampel 10, dan jumlah variabel independen 2. Maka akan diperoleh seperti ini. Karena nilai DW hitung lebih besar daripada batas atas 1,6413, tetapi lebih besar daripada 4 min DU sama dengan 4 min 1,6413 yaitu sama dengan 2,3587, maka tidak memenuhi DU kurang dari D kurang dari 4 min DU. Jadi terdapat autokorelasi dalam model. Yang selanjutnya yaitu uji heteroskedastisitas. Heteroskedastisitas adalah keadaan di mana dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual pada suatu pengamatan ke pengamatan yang lain. Model regresi yang baik adalah tidak terjadi heteroskedastisitas. Ada dua macam cara dalam menguji heteroskedastisitas, yaitu dengan uji Gleiser, di mana dalam pengujian ini dengan melihat pola titik pada scatter plot. Selain itu, pengujian heteroskedastisitas juga bisa dilakukan dengan cara menguji koefisien korelasi Spearman's rule dengan menggunakan nilai signifikasi sebesar 0,05. Akan tetapi, dalam pengujian ini, peneliti hanya menggunakan teknik pengujian menggunakan uji Gleiser. Dari hasil tampilan luaran SPSS ini dengan jelas menunjukkan variabel LL dan PP memiliki nilai 0,454 dan 0,699. Yang keduanya di atas 0,01, berarti tidak terdapat heteroskedastisitas dalam model ini. Dengan kata lain, semua variabel independen yang terdapat dalam model ini memiliki sebaran varian yang sama atau homogen. Yang selanjutnya yaitu uji statistik. Yang pertama, uji T.
Ada beberapa langkah untuk uji T. Yang pertama yaitu perumusan hipotesis. Hipotesis yang pertama yaitu H0, yaitu variabel luas lahan dan pupuk tidak berpengaruh signifikan terhadap produktivitas cabai. Dan yang hipotesis yang kedua yaitu H1, variabel luas lahan dan pupuk berpengaruh signifikan terhadap produktivitas cabai. Langkah yang kedua yaitu menentukan F-tabel. Dengan DK pembilang sama dengan K sama dengan 2, DK penyebut N min K min 1 sama dengan 7, maka diperoleh F-tabel sama dengan 4,74. Selanjutnya yaitu menghitung koefisien korelasi atau R antar variabel bebas. Koefisien korelasi adalah nilai derajat hubungan linier antara satu variabel dengan variabel yang lain. Untuk mengetahui keeratan hubungan antara dua variabel dengan menggunakan koefisien korelasi adalah dengan menggunakan nilai absolut dari koefisien korelasi tersebut. Besarnya koefisien korelasi R antar dua macam variabel adalah 0 sampai dengan plus minus 1. Apabila dua buah variabel mempunyai R sama dengan 0, berarti antar dua variabel tersebut tidak ada hubungan. Sedangkan apabila dua buah variabel mempunyai R sama dengan plus minus 1, maka dua buah variabel tersebut mempunyai hubungan sempurna. Semakin tinggi nilai koefisien korelasi antar dua buah variabel, maka tingkat keeratan hubungan antara dua variabel tersebut semakin tinggi, dan sebaliknya. Untuk menghitung koefisien korelasi R, digunakan rumus sebagai berikut, sehingga diperoleh hasil 0,75252308. Untuk langkah selanjutnya yaitu menghitung koefisien determinasi. Koefisien determinasi atau R kuadrat adalah untuk mengetahui proporsi keberagaman total dalam variabel tak bebas Y yang dapat dijelaskan oleh variabel-variabel bebas X yang ada di dalam model persamaan regresi linear berganda. Dalam penelitian ini diperoleh koefisien determinasi atau R kuadrat sama dengan 0,60. Langkah selanjutnya yaitu menghitung F hitung. Untuk menghitung F hitung digunakan rumus sebagai berikut, yang ini, sehingga diperoleh nilai F hitung sebesar 5,25. Yang terakhir yaitu membuat keputusan hipotesis berdasarkan kriteria pengujian. Kriteria yang diambil yaitu F hitung lebih besar dari F tabel, sama dengan 5,25 lebih besar dari 4,74, sehingga H0 ditolak dan H1 diterima. Jadi kesimpulannya, bahwa luas lahan dan pupuk berpengaruh signifikan terhadap produktivitas cabai. Jika uji statistik menggunakan SPSS diperoleh yang pertama yaitu interpretasi koefisien determinasi. Dari tampilan ini menunjukkan bahwa adjusted R kuadrat sebesar 0,79. Hal ini berarti 79% produksi cabai dapat dijelaskan oleh variasi dari variabel luas lahan dan pupuk, sedangkan sisanya 19% dijelaskan oleh sebab-sebab yang lain di luar model. Standard error of estimated sebesar 2,521. Nah, makin kecil nilai SEE akan membuat model regresi semakin tepat dalam memprediksi variabel independen. Yang selanjutnya yaitu uji F menggunakan SPSS. Dasarkan tabel ANOVA ini atau T-test diperoleh F hitung sebesar 17,899 yang ini dengan probabilitas 0,02. Oleh karena probabilitas jauh lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa koefisien regresi dari kedua variabel independen secara simultan berpengaruh terhadap produksi cabai. Hal ini juga berarti nilai koefisien determinasi tidak sama dengan 0. Yang selanjutnya yaitu uji T. Dari hasil perhitungan SPSS ini dapat disimpulkan koefisien konstanta bernilai positif menyatakan bahwa dengan mengasumsikan ketiadaan variabel LL dan PP maka produktivitas cabai mengalami kenaikan. Yang dimaksud adalah ini. Koefisien regresi LL bernilai positif menyatakan bahwa dengan mengasumsikan ketiadaan variabel lainnya maka apabila LL mengalami peningkatan, produksi cabai cenderung mengalami peningkatan. Dan koefisien regresi PP bernilai
negatif menyatakan bahwa dengan mengasumsikan ketiadaan variabel lainnya, maka PP mengalami peningkatan, maka P cabai cenderung mengalami penurunan. Yang selanjutnya yaitu perhitungan korelasi antara variabel Y dan variabel X. Dengan menggunakan perhitungan manual, koefisien korelasi antara produktivitas cabai Y dan luas lahan atau X1 dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut, dengan diperoleh hasil 0,095. Sedangkan yang kedua yaitu koefisien korelasi antara produktivitas cabai Y dengan pupuk atau X2 digunakan rumus sebagai berikut dan diperoleh hasil 0,087. Dari keseluruhan pembahasan dan kajian pustaka yang telah saya uraikan, kesimpulan yang dapat diambil yaitu yang satu, persamaan regresi linear berganda melalui perhitungan manual adalah Y sama dengan 3,9186 ditambah 2,4909 X1 min 0,466 X2. Sedangkan persamaan regresi linear berganda melalui perhitungan SPSS adalah P cabai sama dengan 3,919 ditambah 2,491 LL dikurangi 0,466 pp. Nah, dari kedua hasil ini dapat dilihat bahwa perbandingannya selisihnya sangat kecil. Mungkin pada perhitungan manual terdapat human error atau kesalahan perhitungan. Yang ketiga yaitu koefisien korelasi atau R antar variabel bebas sebesar R 0,77525238 yang berarti berkorelasi sedang secara positif. Yang selanjutnya yaitu koefisien determinasi atau R kuadrat melalui perhitungan manual sebesar R kuadrat sama dengan 0,60, berarti pengaruh variabel luas lahan dan pupuk terhadap produktivitas cabai yang dapat dijelaskan oleh garis regresi berganda adalah 60% dan sisanya 40% berpengaruh tidak dapat dijelaskan oleh garis regresi tersebut. Yang selanjutnya yaitu koefisien determinasi R kuadrat melalui perhitungan SPSS besarnya adalah 0,790. Hal ini berarti 79% produktivitas cabai dapat dijelaskan oleh variasi dari variabel luas lahan dan pupuk, sedangkan sisanya sebesar 19% dijelaskan oleh sebab-sebab yang lain di luar model regresi. Jadi dapat dilihat perbandingannya jika dihitung manual sebesar 0,60 dan dihitung secara menggunakan SPSS sebesar 0,79. Yang selanjutnya yaitu kesimpulan dari F hitung lebih besar dari F tabel sama dengan 5,25 lebih besar dari 4,74, yaitu H0 ditolak dan H1 diterima. Jadi dapat disimpulkan bahwa luas lahan dan pupuk berpengaruh signifikan terhadap produktivitas cabai. Yang selanjutnya yaitu koefisien korelasi antara variabel Y dan X1 sebesar 0,095 yang berarti berkorelasi lemah secara positif, dan korelasi antara produktivitas cabai Y dan pupuk X2 sebesar 0,087 yang berarti berkorelasi lemah secara positif. Saran untuk penelitian selanjutnya adalah dengan menambah variabel independen yang mempengaruhi produktivitas cabai. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurangnya saya mohon maaf.